Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membaca perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an salati ilal qubur. Rasulullah SAW melarang orang salat menghadap kuburan. Dikatakan la tusalli ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Hadis sahih riwayat Muslim. Namun wa haula'i yusalluna indaha. Namun, orang-orang zaman sekarang, di zaman Ibnu Qayyim, apalagi di zaman kita, malah sholat di kuburan. Malah menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Wa naha an ittikhadhiha masajidah. Contoh yang kedua, Rasulullah SAW melarang kuburan dijadikan tempat ibadah, dijadikan masjid. Wa haula'i yabnuna 'alaiha al-masajidah. Namun orang-orang zaman sekarang, masyarakat umum, malah menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Baik bentuknya kuburan duluan, kemudian dibangun masjid di dalamnya, atau masjid duluan, kemudian ada kuburan di sana, dikuburkan orang di sana. Sama, ini dinamakan membangun kuburan sebagai masjid. Wa yusammunaha masyahida. Namun mereka menamai masjid-masjid tersebut sebagai masyahid, sebagai situs-situs keramat, situs budaya, macam-macam. Ya. Masyahid artinya yang dipandang, tempat yang dipandang, artinya tempat rekreasi, orang datang, orang ziarah. Padahal ini masjid. Ya. Cuman karena ada masjid, ada kuburannya, dan kuburannya dianggap keramat, masjid juga dianggap keramat. Ya, maka dinamakan dengan nama macam-macam tadi. Masyahid, tempat keramat, cagar budaya, apalagi macam-macam. Mumadatan li buyutillahi. Maka penamaan seperti ini tertentu dengan nama Baitullah. Masjid itu Baitullah, rumah Allah. Bukan tempat rekreasi, bukan cagar budaya, bukan tempat keramat, bukan kuburan, bukan yang lain-lain. Wa naha an iqadis saraji 'alaiha. Yang ketiga, contoh yang ketiga, Nabi SAW melarang menyalakan lampu di kuburan. Wa ulai yuqifuna al-wuquf 'ala iqadil qanadili 'alaiha. Rasulullah SAW melarang untuk memasang penerangan atau lampu di kuburan, sedangkan mereka justru membangun tiang-tiang untuk memasang penerangan-penerangan, memasang lampu-lampu. Tidak hanya dipasang penerangan, namun bahkan sampai ada tiang-tiangnya agar kuburannya itu terang, bertolak belakang. Yang keempat, wa naha an tattakhidha 'idan. Nabi SAW melarang kuburan itu dijadikan id. Allah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Dijelaskan dalam lisan Arab. Id adalah tempat atau waktu yang orang itu kumpul-kumpul secara rutin. Orang datang ke sana secara rutin, secara berkala, atau orang melakukan sesuatu di waktu tertentu secara rutin, secara berkala. Itu namanya id. Ya, maka Nabi melarang kuburan Nabi, kuburan beliau, dan juga kuburan-kuburan yang lain. Ya, karena kalau kuburan Nabi saja nggak boleh, apalagi kuburan yang lain. Melarang menjadikan tempat kumpul, tempat datang ya, di waktu-waktu tertentu secara berkala, secara berulang. Wa wala yattakhidunaha a'yadan wa manasika. Namun mereka, orang-orang zaman sekarang malah menjadikan kuburan-kuburan sebagai a'yad, sebagai tempat id, tempat kumpul, tempat perayaan, dan juga manasik, tempat ibadah. Ya, jadi manasik itu rangkaian ibadah. Ya, manasik jamak dari nusuk. Ya, seolah-olah ada rangkaiannya. Ya. Pertama ke kuburan wali fulan, kalau sudah nanti kuburan wali fulan, kalau sudah nanti kuburan wali fulan. Seperti itu. Jadi manasik. Seperti manasik haji atau umroh ya. Kalau manasik umroh itu kan pertama nanti ke miqat dulu, kemudian nanti tawaf,
ya, kemudian nanti sa'i, kemudian tahallul. Nah, ini manasik. Nah, orang sekarang menjadikan kuburan itu seperti ini, seperti haji atau umrah, ada rangkaian-rangkaiannya, rangkaian ziarah wali, kesini. Ya, bertentangan dengan larangan Nabi larang kuburan jadikan id, tempat kumpul, tempat datang secara berkala. Ini malah jadikan tidak hanya id, ini malah jadi manasik. Wa yajtami'una laha kajtima'ihim lil-'idi aw aktsara. Dan mereka kumpul-kumpul di sana di kuburan sebagaimana kumpul-kumpulnya mereka ketika hari id, hari raya, atau bahkan lebih meriah lagi. Wa amara bitaswiyatiha. Yang kelima, contoh yang kelima, Nabi SAW memerintahkan kuburan itu diratakan. Kama rawa Muslimun fi sahihihi an Abil Hayyaj al-Asadi. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dalam hadis Abdul Hayyaj al-Asadi, beliau mengatakan, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastahu wa qabran mushrafan illa sawaitahu. Kata Ali, maukah engkau Abul Hayyaj aku berikan tugas sebagaimana tugas yang pernah Nabi berikan kepada aku, yaitu hendaknya jangan engkau biarkan ada surah, yang berarti timsal, dalam riwayat ini surah, jangan engkau biarkan ada gambar makhluk bernyawa kecuali engkau hancurkan, engkau hapus. Makanya menunjukkan tidak bolehnya memanfaatkan gambar makhluk bernyawa, baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Karena kata Nabi, jangan engkau biarkan wahai Ali ada gambar kecuali engkau hapus, engkau hilangkan. Wal qabran musyrafan illa sawaitahu. Dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau meratakan. Dalil yang kedua, wa fi sahihi aidan, dari dalam hadis sahih Muslim juga, an Thumamah ibni Syufiyin, dari Thumamah bin Syufi, qala, ia mengatakan, kunna ma'a Fadalah bin Ubaidin bi ardir Rum Barudis. Dahulu saya Thumamah bin Syufi pernah ada bersama Fadalah bin Ubaid di suatu daerah di Romawi yang bernama Barudis. Fatufiya sahibun lana. Maka suatu ketika salah seorang sahabat kami meninggal. Fa'amara Fadalatu bi qabrihi fasuwiya thumma qala. Maka Fadalah bin Ubaid memerintahkan kuburan sahabat kami ini dibikin rata saja. Karena di daerah Romawi kuburan tinggi-tinggi. Maka berhubungnya orang Islam, Fadalah memerintahkan diratakan. Kemudian Fadalah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'muru bitaswiyatiha. Beliau perintahkan kuburan untuk diratakan. Ai bi'adami raf'iha. Diratakan maksudnya tidak ditinggikan, ya. Karena dalam hadis yang lain Nabi katakan, wa yaj'alhu sanaman. Jadi kuburan itu sanam itu punuk onta. Jadi agak melengkung seperti punggung onta. Jadi rata di sini bukan rata benar-benar rata seperti nggak ada kuburan, enggak, ya. Tapi kata Syekh Shalih Fauzan, ai bi'adami raf'iha, tidak tinggi, tidak dibangun. Nah, jadi yang lebih perintahkan kuburan itu rata, cuman melengkung sedikit, sekedar shibran, satu jengkal saja lengkungannya, ya. Enggak lengkung tinggi juga, ya, tapi cuman satu jengkal saja. Itu yang Nabi perintahkan. Wa haula'i yubalighuna fi mukhalafati hadainil haditsain. Namun kenyataannya orang-orang zaman sekarang, di zamannya Ibnu Qayyim, apalagi di zaman kita sekarang, mereka malah berlebihan dalam menyelesaikan dua hadis ini. Bukan hanya mereka melanggar, namun melanggarnya sampai sangat-sangat berlebihan. Wa yarfa'unaha 'anil ardi kal bait. Mereka meninggikan kuburan sampai seperti rumah kuburan. Bahkan kadang-kadang kuburan lebih mewah daripada rumah. Kuburan sama rumah itu lebih mewah kuburan.
Ya, kalau kita nyuruh orang tunawisma, mereka senang tinggal di sana karena lebih mewah daripada rumah mereka. Makanya sangat-sangat berlebihan. Orang ditinggikan saja nggak boleh, apalagi dibikin seperti rumah. Keterlaluan ya dalam melanggar tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqiduna alaihal qabbab, dan mereka letakkan di atas bangunan tersebut kubah-kubah. Jadi kuburan yang dibangun seperti rumah dan di atasnya ada apanya? Ada kubahnya. Bahkan kadang kubahnya masjid kalah dengan kubahnya kuburan. Ila anqala, sampai Ibnu Qayyim mengatakan, ya, ini Ibnu Qayyim sedang menjelaskan ya, contoh-contoh betapa orang-orang zaman sekarang banyak menyelisih sunnah Nabi dalam masalah kuburan. 5 contoh tadi beliau sebutkan. Kemudian beliau lanjutkan, fanzur ila hadha at-tabayun al-'azim baina ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu. Maka perhatikanlah betapa sangat bedanya apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi syariatkan, dan apa yang Nabi inginkan minan nahi amma taqaddama dzikruhu fil qubur, berupa larang-larangan yang telah kita sebutkan kata beliau terkait masalah kuburan, wa baina ma syara'ahu haula'i wa qasaduhu, ya, dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka inginkan. Beda antara Nabi syariatkan dengan apa yang mereka lakukan. Beda antara Nabi inginkan dengan apa yang mereka inginkan terhadap kuburan. Wala raiba anna fi dzalika min al-mafasidi ma ya'jizul abdu an hasrihi. Maka tidak ragu lagi hasil dari perbuatan mereka, orang-orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah kuburan, ini akan menghasilkan mafasid, banyak sekali kerusakan-kerusakan yang seseorang itu sampai tidak mampu lagi untuk menghitungnya. Saking banyak sekali. Tidak cuma 1, 2, 3, 4, tapi banyak sekali kerusakannya gara-gara mereka melanggar sunnah Nabi, melanggar tuntunan Nabi dalam masalah kuburan. Sama akhadha yadhkuru tilkal mafasidah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa kerusakan tersebut. Ya, di sini Syekh Shalih Fauzan tidak menyebutkannya, ya, diringkas. Ila anqala, sampai Ibnu Qayyim mengatakan, wa minha anna alladhina syara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda ziyaratil qubur. Di antara kerusakan yang mereka buat terkait dengan kuburan, bahwasanya Nabi SAW mensyariatkan ziarah kubur. Inama huwa tadhakkurul akhirati wal ihsanu ilal mazuri bid-du'a ilahu. Tujuannya adalah untuk mengingatkan pada akhirat. Tujuan ziarah kubur agar orang yang berziarah ingat sama mati, ingat akhirat. Yang kedua, untuk berbuat baik kepada penghuni kubur dengan mendoakannya. Wa tarahumi alaihi, dan mendoakan rahmat kepadanya. Wal istighfari, dan memintakan ampunan buat dia. Wa su'alil afiyati lahu, dan meminta kepada Allah agar si penghuni kubur ini dapat afiyah, dapat keselamatan. Fayakunu zairu muhsinan ila nafsihi wa ilal mayyiti, sehingga orang yang melakukan ziarah kubur, dia berbuat baik pada dirinya sendiri, ya, dengan dia melakukan ibadah, mendoakan orang lain ibadah, melaksanakan sunnah Nabi ibadah, dan dia juga melakukan kebaikan untuk si mayit. Inilah tujuan ziarah kubur, itu supaya kita ingat akhirat dan supaya kita bisa mendoakan mayit. Faqallad haula'il musyrikun amra wa akasu ad-din. Namun orang-orang musyrikin tersebut, orang-orang yang melakukan kesyirikan pada kuburan, mereka malah membalikkan keadaannya. Wa ja'alul maqsuda biziyarati asy-syirka bil mayyit. Mereka malah menjadikan tujuan dari ziarah kubur adalah melakukan kesyirikan terhadap mayit. Wa du'aahu, dan berdoa kepada mayit. Wa du'aa bihi, dan berdoa dengan perantaraan mayit. Wa su'ala hawaijihim wastinzalal barakati minhu, dan meminta hajat-hajat mereka kepada mayit dan mengharapkan turunnya barakah dari diri si mayit. Wa nasrahu lahum 'alal a'da'i wa nahwa dzalika, dan mereka meminta pertolongan untuk menghadapi musuh-musuh mereka kepada si mayit dan yang semisalnya. fasaru musiiina ila anfusihim wa ilal mayyit. Maka mereka menjadi orang yang berbuat buruk kepada diri mereka sendiri ketika melakukan kesyirikan, dan juga melakukan keburukan kepada si mayit. Walau lam yakun illa bihurmani barakatan
ma syara'ahu ta'ala min ad-du'ai wa tarahhumi alaihi wal istighfari lahu. Dan andaikan orang yang berziarah kubur dengan ziarah kubur yang syar'i itu tidak mendapatkan keberkahan, tentunya tidak akan Allah syariatkan kita untuk mendoakan mayit dan mendoakan rahmat bagi mayit dan mendoakan ampunan bagi mayit. Artinya, andaikan kita berziarah kubur dengan syar'i, itu sudah menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu meminta keberkahan kepada mayit. Karena semua yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka pasti mengundang keberkahan. Intaha kalamuhu, sampai sini perkataan Ibnul Qayyim. Ini dari kitab Ighathatul Lahafan, karya Ibnul Qayyim rahimahullah. وبهذا يتضح أن تقديم النذور والقرابين للمزارات شرك أكبر. Maka dari sini jelaslah bahwasanya mempersembahkan nazar dan juga ritual-ritual kepada tempat-tempat keramat adalah syirik akbar. Sababuhu mukhalafatu haddi Nabi SAW fil halati allati yajibu an takuna 'alaiha qubur. Sebabnya karena ini melanggar petunjuk Nabi SAW yang sunnah tersebut Nabi sudah tentukan, sudah Nabi tetapkan untuk wajib dilakukan kepada kuburan. Min anamil bina'i 'alaiha, di antaranya tidak membangunnya, wa iqamatil masjidi 'alaiha, dan tidak membangun masjid di atasnya, li'annaha lamma buniyat 'alaiha al-qabbabu wa qimat hawlaha al-masajidu wal mazaratu dhanna al-juhalu anna al-manfunina fiha yanfa'una wa yadurrun. Karena ketika kuburan itu dibangun, dipasang kubah-kubah atau dibangun di sekelilingnya masjid, kuburan dibangun di sampingnya masjid, atau di depannya, atau di belakangnya, atau mazarat, tempat-tempat situs-situs keramat di sekitar kuburan. Apa akibatnya? Dhannal juhal, maka orang-orang jahil akan menyangka bahwasanya al-madfunin, mayat-mayat yang dikuburkan di kuburan tersebut adalah orang-orang yang bisa yanfa'un wa yadurrun, bisa memberi manfaat dan bisa memberikan mudarat. Punya kesaktian, punya kekuasaan. Ya, karena ini kok ada kubahnya, wah berarti ini wali. Nah, kalau wali berarti wah, bisa ngasih ini, bisa ngasih itu, bisa menghindarkan kita dari bahaya, bisa menghindarkan kita dari musibah dan seterusnya. Nah ini kerusakan akibat dari pelanggaran terhadap sunnah Nabi dalam masalah kuburan. Wa annahum yaghithuna man istaghatha bihim wa yaqduna hawaija man iltaja ilaihim. Dan orang jahil menyangka bahwasanya mayat-mayat dalam kuburan tersebut bisa diistighathahi, bisa diminta pertolongan ketika sempit, dan bisa menunaikan, bisa mengabulkan hajat-hajat mereka. Faqaddamu lahu an-nudhara wal qarrabin, sehingga orang-orang jahil pun mempersembahkan nazar-nazar dan ritual-ritual. Hatta sarat awthanan tu'badu min dunillahi, sampai akhirnya kuburan-kuburan tersebut menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Nabi SAW, maka Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Hadis sahih riwayat Imam Malik. Wa mada'a bi hadzal du'ai illa li'annahu sayahsulu syai'un min dzalika fi ghairi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi berdoa seperti ini kecuali karena Nabi tahu akan terjadi perbuatan seperti itu, akan terjadi pada kuburan-kuburan selain beliau perbuatan seperti itu. Nabi nggak berdoa iseng sia-sia cuma main-main, ya Allah jangan dong jadikan kuburan saya sebagai berhala yang disembah. Ya, Nabi cuma iseng, enggak, bukan kan iseng. Nabi tahu suatu saat akan ada orang yang kembali menyembah kuburan, nah, seperti kelakuan orang-orang jahiliyah. Maka Nabi berharap ketika itu terjadi kuburan beliau tidak disembah. Petunjuk Nabi SAW bahwasanya akan ada orang menyembah kuburan, dan itu terjadi. Waqad hasala fi katsirin min biladil Islam, dan telah terjadi dalam banyak negeri-negeri Islam. Ini bukan negeri kafir ya, negeri Islam. Mereka membangun atau mereka menjadikan kuburan seolah-olah sudah seperti berhala yang disembah. Bahkan juga terjadi di negeri kita. Amma qabruhu faqad hamahu Allahu
bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kubur beliau, maka telah Allah jaga. Di antara sebabnya karena keberkahan doa beliau, karena doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini Allah kabulkan. Wa in kana qad yahsulu fi masjidihi syai'un min al-mukhalafati min ba'dil juhal aw al-kharrafin. Walaupun memang di kuburan beliau terjadi beberapa pelanggaran dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang jahil dan ahli khurafat, orang-orang percaya mitos, percaya kisah-kisah dusta. Ya, sampai sekarang masih ada. Ya, kalau kita umrah, kalau kita haji, kalau kita berziarah ke Masjid Nabawi, walaupun kuburan beliau sudah dijaga di dalam, ya, tapi dari luar ada saja orang yang berdoa menghadap ke kuburan Nabi. Ya. Kalau berdoa itu lebih utama menghadap ke kiblat. Dari luar ada yang berdoanya ke arah kuburan, ya. Karena kalau dari Madinah ke Mekah, ke kiblat itu menghadap ke arah selatan. Jadi orang tuh kalau mau menghadap kiblat ke arah selatan. Tapi ini di depan Masjid Nabawi dia berdoanya ke arah utara karena menghadap ke kuburan Nabi. Nah, ini mukhalafah. Jadi dia berdoa kepada Nabi SAW nggak boleh. Terjadi karena beliau terjadi itu beberapa pelanggaran. Ya, dan juga ada orang yang punya keyakinan tertentu. Ya, bahwasanya Nabi bisa keluar dari kuburannya, memberikan salam, sujud kepada kiai tertentu, kepada wali tertentu. Ya, Nabinya sujud sama kiai. Ini khurafat, cita-cita dusta, mitos. Lakinnahum la yaqdiruna 'ala al-wusuli ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak mampu melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut di kuburannya Nabi. Mereka melakukannya dari luar. Li'anna qabrahu fi baitihi. Karena kuburan Nabi SAW berada di dalam rumahnya. Rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Walaysa fil masjid, dan bukan di dalam masjid. Wa huwa mahutun bil jadrani. Dan kuburan Nabi tersebut dilingkupi oleh beberapa tembok. Kama qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam nuniyah beliau, fastajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil jadrani. Allah Ta'ala telah mengabulkan doa beliau, ya doa tadi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahatahu bi thalathatil jadrani. Bentuk pengabulannya apa? Allah takdirkan kuburan Nabi ditutupi oleh 3 buah tembok. Jadi orang nggak bisa macam-macam ke kuburan Nabi, nggak bisa nyentuh-nyentuh, ya nggak bisa ngambil tanah bertabarruk karena dilindungi oleh 3 buah tembok. Yang tembok yang terluar pun sudah dibuat sedemikian rupa sehingga meminimalisir orang berdoa ke arah beliau, ke arah kuburan beliau. Jadi bentuk temboknya sudah dibikin tidak lurus dengan kuburan. Ya. Kalau ini kuburan, ini tembok, nah orang tahu kan, oh berarti lurus seperti ini merahnya. Tapi temboknya miring. Ya. Itu kalau orang ikutin temboknya dia ke arah sana doanya, nggak kena kuburan. Jadi ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kuburan Nabi SAW sehingga tidak disembah oleh orang-orang, tidak dijadikan berhala, dan juga tidak dilakukan mukhalafat, berbagai penyimpangan-penyimpangan terhadap kuburan beliau. Walaupun terjadi di luar, ya. Ini sulit untuk dihindari, ya, karena banyak orang jahil dan banyaknya dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan yang menggiring mereka untuk melakukan seperti itu. Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.